Selamat sore semuanya. Baik, terima kasih buat teman-teman semua ya. So people, semangat hari ini? Semangat. Oke, ya, terima kasih sekali lagi buat mungkin saya akan biar lebih enak ya, biar lebih friendly. Saya manggilnya teman-teman aja boleh ya? Boleh. Tapi saya makanya permisi dulu ya. Oke teman-teman, terima kasih juga kami dari PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing sebelumnya mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat PT Soho yang sudah mau contoh berkolaborasi lah ya untuk kegiatan ini, baik pun mungkin ada kegiatan servis, ada banyak banget ya kegiatannya ya. Ada servis, ada safety riding, termasuk yang di seminar webinar ini, dan juga nanti ada sesi praktek juga. Ya, harapannya juga teman-teman semua bisa enjoy dalam mungkin 2 sesi ini. Yang pertama atau yang sekarang, nah di sini teman-teman semua nanti kita akan di teori dulu seperti itu. Kemudian nanti mungkin di jam 4 ya kurang lebih ya, nanti kita akan move ke area belakang, nah itu nanti untuk praktek. Oke, baik semuanya, langsung saja mungkin saya akan masuk ke dalam materinya. Ya, sebelumnya nih, apakah teman-teman semua di sini pakai sepeda motor? Ya pakai ya. Oke. Tapi kalau pulang pergi kantor naik motor atau naik transportasi umum atau mobil? Motor. Oke. Ya. Kalaupun mungkin pakai transportasi umum, kalaupun naik mobil, tapi saya yakin buat ke warung atau ke minimarket, ya contoh ke Indomaret, Alfamart pasti juga pakai motor gitu kan. Ya, jadi udah nggak ada salahnya. Baik. Oke. Ya. Nah, mungkin teman-teman di sini ada melihat, oh di sini masih 2004. Ya, ya memang belum kami ganti karena memang kurikulumnya masih belum berubah dari kami, dan juga terkait data-data source yang kami dapatkan dari Korlantas Polri, contoh seperti itu memang belum berubah juga untuk data-datanya. Jadi memang sementara waktu memang masih menggunakan semua nasional yang masih menggunakan materi ini. Ya. Oke, langsung saja next. Oke teman-teman, tadi udah di poin, ada copot gak? Tadi udah di poin sekilas sama Mbak Ayu ya, terkait mungkin profil diri saya gitu kan. Nah memang di momen kali ini saya cukup senang sekali lah ya, karena sebenarnya terus terang saya jarang biasanya memberikan materi langsung gitu kan. Karena biasanya yang memberikan materi langsung itu adalah teman-teman kami yang kami setup seperti itu. Jadi di leveling di Yamaha Riding Academy itu memang ada beberapa level. Ya, contoh ada asisten instruktur, ada trainer, dan ada master trainer. Nah, biasanya memang itu yang sering ke PT-PT, ke perusahaan seperti ini. Nah, itu biasanya instruktur. Dan untuk saya sendiri trainer. Jadi trainer biasanya kami yang men-setup teman-teman instruktur. Nah, ada pun juga di atas saya itu master trainer yang men-setup teman-teman saya. Seperti itu kurang lebih untuk di Yamaha. Nah, jadi saya bergabung ya contoh di Yamaha itu dari 2015, tapi untuk Yamaha Riding Academy saya sudah mulai join itu di 2017, tapi official untuk aktif itu di 2020. Jadi sejauh ini sudah 5 tahun untuk spesial di Yamaha Riding Academy. Dan lisensi ini juga saya dapatkan dari Yamaha Corporation, Yamaha Global di Jepang juga. Jadi itulah kenapa dari Yamaha itu tetap
peduli lah terhadap semua pengguna sepeda motor karena kami sebagai manufaktur yang memproduksi sepeda motor, gitu ya. Oke, nah ini untuk kurikulum kami, teman-teman. Di sini ada yang masih science atau mungkin kurikulum yang kita naungi di IRA, gitu. Nah, di sini ada materi on-road, off-road, big bag, sama kit, ya. Ini sekilas saja. Jadi kalau kita di hari ini itu kita ada di sini, teman-teman. Ya, ada on-road. Nah, mungkin nextnya gitu ya, mau off-road boleh, mau big bag boleh, kit juga boleh, juga ada. Tapi kalau kit mungkin jangan salah persepsi dulu, bukan berarti kayak oh ya malah berarti ngajarin anak-anak naik motor gitu kan. Nah, enggak. Jadi lebih kayak pemahaman untuk tahu aja bagaimana sih fungsi kendaraan kayak gitu. Termasuk mungkin ada gas, ada knalpot, ya yang dimana mungkin kalau papa, adik-adik kalau papa lagi manasin motor nih, jangan tarik gasnya, jangan deket-deket sama knalpotnya karena itu panas. Contoh seperti itu. Ya. Oke, nah ini sekilas saja. Dan di sini nih teman-teman boleh minta waktunya sebentar ya untuk bisa mengisi pretest. Ya. Ya. Kalau bisa di-scan silakan, kalau tidak bisa teman-teman bisa klik link di bawahnya. Ya. Nah. Ya, pertanyaan tidak banyak, cuma 5, tapi belum pertanyaan si nama dulu. Kemudian ada opsi pilihan, di situ ada materi on-road sama off-road. Tolong dipilihnya on-road karena kita sekarang lagi di materi on-road. Nah, mungkin saya bisa bantu sambil saya jalan, permisi ya. Bisa? Tidak ya? Nanti ada opsi pilihan yang tadi Pak, on-road sama off-road, pilihnya on-road. Ya, baik teman-teman. Dan ini kan masih pretest ya teman-teman ya. Masih pretest, jadi ini bisa khawatir namanya pretest itu hanya sekedar ya, mana teman-teman belum mendapatkan materinya gitu. Jadi untuk nilai itu nggak jadi masalah. Gitu. Ya. Ya, on road. Untuk jenis pelajaran on road ya. Ya, yang teman-teman gunakan di jalanan umum gitu ya, itu on road ya, tipenya on road. Karena kalau nanti dipilihnya off road berarti itu pelatihan yang off road motor trail atau seperti motor cross gitu. Jadi lain. Sudah ada yang selesai? Nih, Mbak Lili ada nanya nih, susah apa gampang? Nanti kalau nilainya 100, kayaknya ada hadiah dari Mbak Lili. Gimana? Kita ada 5 Pak. Ya, nanti ada postesnya. Iya, ada prosesnya. Kalau ini kan pretest, jadi memang terkait pertanyaan pasti mungkin akan banyak dari teman-teman yang belum paham gitu ya. Nilai sih mungkin akan kurang bagus gitu kan. Tapi nanti kita coba lihat di prosesnya. Yang buatin ya, kata saya.
Sudah ada yang selesai? Oh. Sudah selesai, Mas? Sudah, 40. Bagus, 40. 100? Ada yang 100? Dari 60. 80 ya? 80. Nanti kalau ada yang 100, boleh pulang aja. Ya, bahkan kalau pretest 10 pun nggak masalah gitu kan, karena memang masih sebelum teorinya gitu kan. Jadi yang masalah itu kalau post testnya 10, 20. 80. Oke, terima kasih Pak. Sombong. Baik, boleh angkat tangan yang sudah selesai, teman-teman? Yang sudah selesai, boleh angkat tangan. Yang sudah selesai, setengah belum ya? Belum ada setengahnya ya? Nah, dari ini sepertinya pada serius-serius banget ya. Iya. Emangnya ngaruh sama gaji kemarin? Wah, ini kuncinya salah itu ya. Oke, baik teman-teman, tidak usah menunggu sampai semua selesai ya. Jadi silakan yang belum selesai dilanjutkan saja, tapi sambil kita nanti di materi. Nah, ini teman-teman, jadi dalam mungkin kurang dari 1 jam ya, mungkin sekitar 30 menit nih. Sebenarnya kalau materi termasuk diskusi itu kurang lebih 2 jam itu idealnya, tapi ya nggak apa-apa. Yang penting kita maksimalkan saja untuk waktunya. Ya. Jadi di sini teman-teman untuk pembahasan kita di sore hari ini ada 4 poin penting ya. Ada 4 poin penting. Yang pertama itu terkait pertumbuhan sepeda motor dan angka kecelakaan. Terus yang kedua ada pengetahuan safety riding, yang ketiga persiapan sebelum berkendara, dan yang terakhir mengenal norma lalu lintas dan denda tilang. Ya, oke baik. Selanjutnya, pertama pertumbuhan sepeda motor dan kecelakaan. Ya. Ini sebenarnya juga ada video, tapi mohon maaf saya skip saja karena kalau video mungkin terlalu lama. Ya. Jadi kita langsung ke data di sini menunjukkan ya teman-teman. Kalau pertumbuhan sepeda motor itu sangat luar biasa dibandingkan dengan kendaraan atau mode transportasi lainnya. Ya, di sini mungkin teman-teman bisa melihat memang sepeda motor itu yang paling mendominasi. Ya, untuk populasi di Indonesia, ya datanya di 2021 itu ada 120 juta. Ya, itu populasi dari motor jadul sampai motor yang baru ya di tahun 2021 itu ada 120 juta unit. Nah, boleh sambil kita bayangin bareng wow, ternyata Indonesia ini banyak sekali gitu kan. Nah sebenarnya kalau sekarang ya di dunia ya untuk traffic yang padat, nah ini Indonesia ini 3 terbaik gitu teman-teman. Ya, karena yang pertama ada Cina, yang kedua ada India, dan yang ketiga adalah Indonesia. Gitu. Tapi ini bukan prestasi sebenarnya. Ya, kayak gitu. Oke, terus kemudian untuk sepeda motor sendiri, untuk spesifik penjualan dari berbagai brand, berbagai merek, nah itu rata-rata ada 6 juta unit di tiap tahunnya. Jadi kebayang lah ya teman-teman. Jadi untuk sepeda motor makanya angkanya sangat tinggi dibandingkan dengan kendaraan lain. Gitu. Dan lebih dari 2023 ada 140 juta unit. Nah ini datanya dari BPS dan juga IC.
seperti itu. Jadi bukan data yang kami karang atau bagaimana, tapi ini memang data yang disajikan dari lembaga terkait. Nah, selanjutnya nih, dengan banyaknya kendaraan, ya entah itu motor, mobil, angkutan, truk, bus dan sebagainya nih. Nah itu ternyata fenomena yang terjadi itu banyak sekali gitu ya, termasuk pelanggaran lalu lintas gitu ya. Nah di sini ada gambar, contoh-contoh gambar nih teman-teman. Ya, yang paling belakang Mas, kelihatan ya? Oke boleh Mas. Ini gambar apa nih Mas? Mas siapa namanya? Ainul. Mas Ainul. Oke boleh, Mas Ainul. Gambar apa nih Mas Ainul? Lampu merah, iya gambarnya lampu merah. Tapi kondisi situasi ini apa? Ya, perilaku pengendara yang bagaimana? Menerobos lampu merah. Ya. Oke, benar ya. Kasih tepuk tangan dulu buat saya. Nggak ngakuin ya, nggak yang seperti ini ya. Oh enggak. Terima kasih Mas Edo. Selanjutnya masih di atas sebelah kanan. Boleh sebelahnya Mas. Kondisi sedang permodan gitu. Jadi mungkin di depan ada entah itu ada ya dia terus jadi kalau karena di sini macet mungkin gitu ya. Oke terus mempermudah jalan kendaraan cepat. Ya, jadi perilaku yang benar atau salah nih, Mas? Itu kondisi yang salah, Pak. Ya, perilaku yang salah ya. Berarti mappingnya teman-teman ini sebenarnya udah paham semua mana yang benar dan mana yang salah. Ya, kalau yang benar dilakuin, kalau yang salah dilakuin juga nggak? Iya. Sebenarnya tahu benar dan salahnya. Oke, kasih tepuk tangan dulu ya. Selanjutnya, yang ketiga, boleh depannya. Mas, saya. Yang di sini. Mas. Itu kondisi dilarang muter balik, tapi dipaksa muter balik kendaraan motor dan mobilnya. Iya. Jadi udah tahu ya, kamu seperti ini udah paham gitu kan ya. Tapi terkadang masih ada aja yang melanggar. Kasih tahu tangan lagi. Ya. Oke, yang terakhir boleh. Yang di sini apa nih Mas? Kira-kira Mas? Jalan tidak sesuai dengan peruntukannya. Iya, kenapa? Zebra cross? Oh, trotoar. Ya, buat pejalan kaki. Ya, berarti ini salah ya. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan ya buat jadi saya yakin dan percaya ya teman-teman semua di sini, bagian di sini, so people dan juga yang online karena seperti itu semuanya paham lah ya. Mana sih yang benar dan mana yang salah gitu kan. Hanya saja yang mungkin ya ada yang masih melakukan pelanggaran gitu. Ya, padahal paham mana yang benar, mana yang salah. Tapi saya yakin sih kalau teman-teman yang di sini ini nggak ada. Ya, ada tapi teman-teman yang lagi di sana kan. Lagi di sana tapi lagi di sini. Teman-teman ya. Nah, dengan kondisi-kondisi pelanggaran atau perilaku pelanggaran tadi, dan sebenarnya fatalitasnya ataupun untuk kondisi yang berakibat, nah itu terhadap kecelakaan itu juga tinggi. Ya kalau tadi di slide sebelumnya itu hanya beberapa contoh, 4 contoh saja. Dan di luar sana ada banyak sekali pelanggaran. Nah, ternyata mengakibatkan angka kecelakaan yang luar biasa kayak gitu. Nah, di sini teman-teman mungkin bisa lihat sekilas ya. Jadi di angka 23.000 di tahun 2019, nah, korban yang sampai meninggal dunia itu udah sampai sebanyak ini. Begitu seterusnya, ya. Dan memang kecelakaan lalu lintas menurut jenisnya, itu yang mendominasi itu adalah sepeda motor. Yang paling sering kecelakaan itu sepeda motor, teman-teman. Ya karena juga populasinya paling banyak, kayak gitu. Jadi akan berpengaruh juga terhadap jumlah kecelakaan yang pasti.
itu 75% dibandingkan dengan kendaraan lain. Dan ini pun sebenarnya itu yang terdaftar, maksudnya terdaftar itu ke data, entah dia ke rumah sakit atau ada hubungannya dengan kepolisian segala macam. Gitu. Nah, belum lagi kan pasti ada juga yang mungkin ada serempetan, tapi kemudian kita damai ke keluarga, kan ada juga gitu ya. Kita sama-sama ngobatin, mungkin sama-sama benerin mungkin kayak gitu. Nah, kalau gitu udah langsung beres pulang aja, nah itu kan nggak masuk di data ini. Nah sebenarnya ini bukan data real. Nah seperti itu, ada yang seperti itu. Nah untuk kejadian tiap tahunnya itu sangat tinggi sekali nih teman-teman. Ada sampai 100 ribu. Dan kalau dikalkulasi untuk yang meninggal dunia nih teman-teman, ya itu dalam 1 tahun itu bisa sampai 25.000 ya, yang meninggal dunia akibat kecelakaan. Dan kalau dikalkulasi dalam 1 jam, nah ini mengerikannya ya di sini bisa 2 orang meninggal dunia. Kalau dikalkulasi dari angka ini dan di average ke jam, nah itu alangkah sangat menyedihkan gitu, itu di Indonesia. Ya, ini dari Korlantas Polri. Nah, terus untuk angka kecelakaan ya di sini teman-teman untuk usia, memang yang mendominasi itu di usia 15 sampai 24 tahun. Ya. Nah ini mungkin teman-teman di sini masih banyak yang 14 sampai 24 tahun kan ya. Nah ini hati-hati nih. Ya, hati-hati gitu. Nah, terus juga mungkin teman-teman di sini ada lihat nih, kalau 60 tahun ke atas ternyata tinggi juga. Ya. Saya mau nanya, ya, Mas boleh siapa namanya Mas? Ya. Kenapa Mas itu? Yang 60, yang 60 ke atas. Ini buru-buru. Ini malah kesabaran. Ya, baik, terima kasih. Mungkin boleh dibantu satu lagi. Ya, gimana Mas? Gimana boleh? Di usia 60 tahun ke atas biasanya ada kekurangan pendengaran dan penglihatan. Ya, pendengaran saja sedikit. Ya benar juga, itu lebih ke faktor fisiknya yang sudah kurang mumpuni lah ya. Ya, baik, boleh terbuka dulu ya. Kita ada gantian katanya dari Pak Dewi Serban. Nah, memang iya nih teman-teman. Ya kalau yang usia 15 sampai 24 ya mungkin mereka emosinya masih tinggi juga, ya kan? Naik motor disalip nggak mau, ya itu langsung panas emosinya gitu mungkin. Jadi emosi yang masih stabil. Tapi kalau di usia ini, nah ini juga yang justru secara fisik itu yang sudah tidak mumpuni. Nah, saya kira itu. Tapi pada saat saya berbicara atau saya dulu pernah ada nanya juga ke di Korlantas gitu ya, Pak kenapa sih ini terjadi gitu? Ternyata ada fenomena lain, teman-teman. Fenomena lainnya itu ternyata di usia ini, ya, itu adalah usia di mana orang tersebut, ya, itu dia dapat membeli sepeda motor yang dia beli. Kebayang nggak maksudnya? Ya. Ya, jadi gini. Mungkin dia udah pensiun, tapi di usia mudanya dia tuh berkeinginan mempunyai sebuah sepeda motor, ya bawahnya impian lah. Nah, jadi mimpi yang tertinggi. Ya, entah Harley ataupun ya mungkin CC kecil, tapi itu memang yang akhirnya dia dapatkan gitu. Mungkin setelah pensiun ya gitu. Nah, itu cerita dari beliau. Nah, ini ya ternyata ada fenomena begitu Pak. Iya. Salah satu faktornya itu juga ya. Oke, itu hanya ini aja sekilas saja intermezzo. Nah, kemudian pelanggaran yang banyak di pengendara motor ya, yang pertama itu adalah paling tinggi tidak memakai helm. Ya. Terus surat-surat tidak lengkap, melanggar marka jalan, melawan arus dan aksesoris yang tidak lengkap. Nah, ini yang paling tinggi ya.
Jadi karena apa? Karena kalau untuk pelanggaran ya, untuk helm itu udah pasti yang kayak kalau orang naik motor itu parameternya itu udah pasti helm ya nggak? Ya. Kalau dia nggak pakai helm udah pasti itu adalah pelanggaran. Tapi kalau mungkin nggak pakai jaket, nggak pakai sarung tangan, nah itu bukan. Karena itu lebih sifatnya kelengkapan atau disarankan. Tapi kalau helm itu bukan disarankan, diwajibkan. Ya, kayak gitu. Oke, nah kita lanjut ke materi inti. Ya, materi inti untuk safety riding ya. Jadi kalau tadi hanya pembuka saja biar teman-teman itu aware. Oh ternyata kondisi di luar sana itu sangat-sangat kurang baik gitu ya. Jadi kita belajar bersama dan kita masuk di bab kedua ini. Oke. Nah, di sini ada 3 faktor kecelakaan, teman-teman. Yang pertama ada manusia, yang kedua ada kendaraan, dan yang ketiga ada lingkungan. Ada 3 faktor. Teman-teman tolong pahami. Jadi dari ketiga faktor ini, ya, yang menentukan teman-teman safety ataupun teman-teman itu selamat atau tidak, nah itu adalah 3 hal ini. Ya, yang pertama ada manusia, kendaraan, dan juga lingkungan. Nah, ada apa aja? Misalnya manusia, attitude-nya kurang bagus, gitu kan? Dia nggak mau pakai safety gear, riding gear, nggak mau pakai helm, terus dia juga nggak tertib lalu lintas, kayak gitu. Itu adalah faktor di mana manusianya itu berpotensi menyebabkan kecelakaan. Terus kemudian yang kedua, di sini ada sepeda motor, ya. Kurang mengenal karakter motor, terus kemudian motornya kurang dirawat, kurang diservis, asal jalan, asal bunyi, asal ngelinding gitu kan. Nah, itu juga membuat kecelakaan. Yang terakhir itu adalah faktor lingkungan. Misalnya di kondisi hujan, terus misalkan jalanan yang dilalui itu bukan jalanan rute pulang pergi kantor yang benar-benar hafal gitu kan. Pas lagi mungkin keluar kota touring sama temennya atau ke tempat saudara yang jarang dijumpai, nah itu juga faktor-faktor lingkungan yang seperti itu yang berpengaruh. Nah, itu. Nah, jadi saya minta buat teman-teman untuk memahami 3 faktor ini dan pastinya teman-teman tolong jangan lengah ya. Jangan lengah itu artinya ketika teman-teman merasa baik dalam 1 atau 2 hal dari ketiga ini, itu belum jaminan teman-teman aman atau selamat. Ya benar. Kenapa? Karena tersisa 1 faktor nih yang teman-teman istilahnya nggak checklist. Misalnya manusia checklist, kendaraan checklist, lingkungan nggak checklist, berarti potensi bahaya masih ada. Begitu. Bagaimanapun juga kalaupun dibolak-balik. Ya contoh, ya Mas siapa namanya Mas? Mas Dido. Mas Dido ya, contoh. Mas Dido, ya motornya bagus, mungkin baru atau memang rajin servis lah. Intinya kondisi motor checklist gitu ya. Terus kemudian lingkungannya Mas Dido ini untuk pulang pergi kantor rumah. Ya berarti yang notabene dia hafal. Ya. Berarti bisa dibilang oh 2 ini checklist. Tapi ternyata Mas Dido ini dengan kondisi punya motornya bagus, hafal jalanannya, tapi Mas Dido kebetulan habis nonton bola. Contoh ya Mas Dido ya, habis nonton bola yang di jam malam atau pagi. Nah, artinya apa? Kurang tidur ya. Nah, kurang tidur berarti badan itu nggak fit. Jadi di sini nggak checklist juga. Di sini masih kurang bagus. Nah, itu potensi kecelakaannya masih ada. Gitu. Tolong dipahami itu. Ya. Begitu juga sebaliknya, mau dibolak-balik seperti apa? Mungkin Mas Dido ini fit, sehat, kayak gitu ya. Kendaraannya bagus, tapi Mas Dido mau pergi ke satu tempat yang dia jarang lewatin, dan dia kurang hafal. Nah, itu potensi bahaya. Dan yang terakhir, manusia oke, lingkungannya juga oke karena pulang pergi kantor, tapi kendaraannya kebetulan Mas Dido ini mau ke kantor pakai motor saudara yang dimana ada potensi kurang mengenal karakter motor. Nah itu juga potensi
ya demensia dan kecelakaan. Nah, maka dari itu kami ya mengingatkan kembali untuk teman-teman semua, jadi tolong dari ketiga faktor ini ya pastikan semuanya cek list. Nah, kalaupun tidak kan ada kalanya ya. Oh, mau bagaimana Pak? Mungkin anak saya lagi ngajakin begadang, atau karena mungkin berat badan jadi sering kita harus begini. Ya berarti memang kondisinya ini nggak checklist berarti manusianya. Tapi ya kita harus tahu diri dan mengukur. Kita preventif gitu loh, mencegah. Ya, udah sadar, udah tahu kalau kita kurang istirahat, berarti kita harus mungkin speednya diturunin. Ya, jangan kenceng-kenceng, jangan ngebut, atau seperti itu. Jadi lebih ke tindakan preventif kalau udah tahu kondisinya kurang bagus. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini juga materi tentang safety riding preventif nih teman-teman. Jadi safety riding itu adalah pencegahan. Ya, nggak ada istilahnya atau mungkin teman-teman mau bertanya, Pak, gimana cara jatuh yang benar? Nah, itu nggak ada. Safety riding nggak ada. Ya, justru safety riding itu gimana caranya biar nggak jatuh. Nah, itu makanya safety riding itu adalah preventif. Nah, beda lagi nih, Pak, kan ada teknik buat jatuh untuk pembalap. Nah, itu tolong dibedakan karena targetnya beda. Ya, mereka target pembalap itu untuk kompetisi, untuk menang gitu ya. Kalau kita kan targetnya untuk selamat. Jadi preventif. Lebih ke arahnya situ. Ya, pencegahan. Nah, dari safety riding itu adalah pencegahan, tolong dipahami ada dua hal yang penting. Yang pertama, ya, itu tentang safety man-nya. Ya, safety man. Jadi safety riding itu safety mind riding skill yang kedua. Safety man. Jadi ya membangun kesadaran akan ya attitude-nya bagus. Ya, pola pikir attitude-nya dia itu bagus. Nah, itulah safety man. Jadi contohnya apa aja? Dia pakai safety gear, pakai helm, kayak gitu kan. Terus mengecek kondisi motor, perilaku di jalan juga tertib lalu lintas. Nah, itu adalah mindset yang bagusnya. Nah, itu. Nah, kemudian didukung lagi dengan riding skill. Ya. Yang kedua adalah riding skill. Misalkan posisi berkendaranya, teknik berbeloknya, teknik pengeremnya, keseimbangan, dan sebagainya. Kayak gitu. Jadi ketika teman-teman mau menerapkan safety riding, tolong kedua hal ini yang harus teman-teman mulai terapkan. Ya. Dari attitude-nya sama riding skill-nya. Gitu. Nah, tapi ini sebenarnya kalau secara bobot, kalau bagi saya nggak berlaku sama nih teman-teman. Ya. Artinya apa? Ketika di sini, ya, di mindsetnya dia bagus, tapi skill-nya dia kurang bagus dibandingkan, saya coba kasih pertanyaan. Safety mind-nya bagus, dan dia memiliki skill-nya yang biasa aja. Lebih bagus mana dibandingkan dengan yang dia skill-nya oke, tapi attitude-nya jelek? Ya. Lebih oke yang pertama atau yang kedua? Ya, yang pertama, saya setuju. Kenapa yang pertama? Boleh, Pak. Ya. Kenapa? Ya, oke. Untuk kalau saya kan untuk itu keselamatan pertama ya, artinya. Kedua, dia peduli kepada pengendara lain juga. Ya, kayak itu salah satu penyebab utamanya. Jadi kalau yang pertama itu lebih ke attitude perilaku pada saat berkendara. Lebih attitude ya. Jadi kalau tahu pun skillnya kurang bagus, tapi dia udah antisipasi, attitude-nya bagus gitu ya. Iya, artinya kalau dia etika berkendara itu sudah bagus, artinya dia sesuai dengan aturan itu kan. Begitu juga yang lain juga Selamat bersama. Betul. Nah, kalau sebaliknya, kalau dia lebih skill tapi dia di jalan arogan,
itu berbahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Itu. Oke, terima kasih. Ya. Jadi semua sepakat ya. Sebenarnya kalau ditimbang ini nggak berlaku sama, tapi memang akan lebih perfect, ya lebih perfect ketika attitude bagus dan trading skillnya juga bagus. Nah, gitu aja. Ya. Misalkan, contoh yang kedua tadi nih, mungkin dia pembalap, gitu ya. Mungkin dia pembalap, tapi di jalan arogan, gitu kan. Nggak sesuai peruntukannya ya, itu nggak sama juga, gitu. Nah, contoh seperti itu. Nah, jadikan setting mind sebagai karakter. Jadi yang kita garis bawahi atau yang benar-benar kita tekankan itu adalah sentimennya dulu. Tapi akan lebih lebih sempurna lagi kalau skillnya, tekniknya juga bagus. Oke. Nah, di sini ada selanjutnya nih teman-teman. Nah, ini reaksi manusia membutuhkan waktu. Jadi di sini ketika teman-teman trading ya, dari mata melihat, otak berpikir dan memberi keputusan untuk merespon dan bergerak ya. Nah, ini tindakan kayak gitu. Nah, jadi di sini ketika teman-teman berkendara pasti tidak akan ada reaksi yang seketika atau 0 detik. Itu makanya kami mengingatkan buat semua pengendara sepeda motor ya, ataupun teman-teman di sini ataupun yang online ya. Nah itu untuk tahu dan paham kalau reaksi kita itu nggak akan mungkin 0 detik, pasti membutuhkan waktu. Dari mata melihat ya, Mbak siapa? Oh, Mbak Erika. Mbak Erika lagi naik motor, gitu, terus di depan ada Mas siapa? Mas Dido. Mas Dido lagi naik motor di sini gitu ya, tata di dekat sini. Mas Dido di sebelah sana di jalan di luar di jalan raya dia lagi nyebrang gitu ya. Mbak Erika ini melihat. Nah, kemudian pastikan prosesnya otak berpikir, kemudian apa nih tindakannya? Oh, karena ada orang nyebrang, Mas Dido nyebrang, berarti mungkin tutup gas dan rem. Nah, itu membutuhkan waktu pastinya, gitu kan? Jadi yang lebih kami tekankan di sini adalah teman-teman untuk bisa mengatur atau istilahnya mengatur momen di mana teman-teman itu bisa mengoperasikan motornya itu jangan tiba-tiba atau tidak bisa tiba-tiba. Kenapa? Nah, sebagai contoh seperti ini. Ya. Di sana Mbak Erika nih lagi naik motor kecepatan 50 km per jam. Ya. Ketika Mbak Erika ini berpikir satu hal, artinya Mbak Erika itu fokus lagi naik motor, betul-betul fokus, lagi mikirin macam-macam. Nah, reaksinya Mbak Erika ini adalah 0,4 detik. Ya, dari mata melihat, Mbak Erika melihat di titik sini. Ya, reaksinya Mbak Erika ini dia 0,4 detik. Dan kalau speednya 50, Mbak Erika ini sudah berjalan 5,5 meter. Baru bereaksi, oh tarik rem. Baru rem itu ketarik. Kayak gitu. Nah, bagaimana kalau berpikir lebih dari satu hal? Nah, mungkin mikirin kerjaan, ya mungkin main HP, dengerin musik, nah itu juga berpikir banyak hal, kurang fokus. Nah itu reaksinya akan lebih lama lagi, kayak gitu. Ya bisa contoh 0,8 detik dan sudah sejauh 8 meter. Ini bahayanya seperti itu. Ya jadi kami menyarankan buat kita semua pada saat naik motor, yaitu tolong fokus. Ya, tolong fokus, jangan pikirin yang macam-macam gitu kan. Oh, istri masak apa ya di rumah? Oh, tadi kerjaan dari bos belum beres, aduh gimana ini nanti? Nggak usah dipikirin dulu buat selamatnya kita. Ya. Nah, terus kemudian di sini awas blind spot ya teman-teman ya. Di sini sedikit informasi juga karena blind spot itu juga salah satu faktor yang mengakibatkan kita crash atau kecelakaan. Ada tahu blind spot itu apa?
Ada yang tidak kelihatan. Ya, ada lagi apa yang tahu? Titik buta. Ya, titik buta ya betul. Nah, gitu ya. Nah, ini ada macam-macamnya, teman-teman. Tolong dihindari yang garis merah. Kalau motor ya, kalau ada motor di depan kita, kalau bisa sedikit offset. Gitu. Ada ke kiri atau ke kanan. Terus kemudian kalau di mobil juga hindari yang area merah ini, karena di sini ada area yang tidak terlihatnya. Ya. Terus kemudian kalau di kontainer, apalagi di dekat-dekat ini banyak truk ya. Nah, ini hindari yang seperti ini. Apalagi di area kabin atau area di sini. Nah, itu karena dia truk itu tinggi ya. Truk itu tinggi dan yang di sebelah itu belum tentu terlihat. Nah, itu karena saya pernah juga kejadian melihat gitu ya. Pada saat di kemacetan tiba-tiba ada orang teriak di dekat truk. Ternyata kelindes. Ya, sampai dia minta tolong teriak-teriak betul-betul pintu truknya karena dia benar-benar di samping gitu. Ya. Sampai si sopir itu karena dia nggak paham, dia turun. Ada apa sih gitu. Jadi waktunya itu sangat-sangat lama gitu kan. Oh ternyata ada keinjek, waduh gitu kan. Ini sekali gitu. Sakitnya kayak gimana gitu. Ya. Terus kemudian ditanjakan, kalau tanjakan itu yang hati-hati itu kalau misalkan contoh mungkin di daerah Puncak, daerah Bogor, ya. Atau kalau di Jakarta sini ya di kota-kota ada flyover gitu ya, itu juga hati-hati. Ya, sifatnya karakternya itu kalau rider anak-anak tur itu nyebutnya tanjakan bulu kota. Kebayang nggak? Ya, yang pas naik tiba-tiba, nah gitu. Jadi yang agak bahaya di situ. Nah terus juga tikungan. Nah, tikungan itu apalagi kalau kita keluar kota, nah itu lebih hati-hati. Karena sejago-jagonya kita, ya, se-skillnya kayak bagus kayak apa, kalau kita tidak mengenal karakter jalan, nah, tolong speednya lebih dikurangi. Apa? Karena ketika di tikungan, nah, kita nggak paham nih, tikungannya itu dia kecil, tajam, atau dia tikungan parabolik, yang dia tikung tapi parabolik, gitu, panjang tikungannya. Gitu. Ya, ada juga yang tikungan tahu-tahu patah. Nah itu, makanya harus berhati-hati di tikungan seperti itu. Ya, oke, ini ada hal yang dapat dilakukan juga buat teman-teman untuk memastikan mudah terlihat ya. Kalau untuk kondisi sekarang sih lampu sepeda motor regulasi dari pemerintah itu udah wajib buat nyala, gitu kan. Di sini ada nggak yang motornya udah bawaan dari pabrik nyala disaklarin lagi ada nggak? Ada yang senggol-senggol. Nah itu sebenarnya bukan istilahnya, oh sekarang pabrikan motor itu mirip, bukan, karena itu regulasi pemerintah. Ya, memang regulasinya itu motor itu wajib nyala lampu depannya sekarang. Makanya udah nggak perlu disaklar on-off lagi nggak kayak zaman dulu. Nah item lainnya bisa didukung sama jaket ataupun mungkin vest, rompi ataupun stiker contohnya gitu. Ya, oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Ya, karena memang untuk materi yang ini hanya di sini saja. Oh, ada pertanyaan di online? Oke. Oke, untuk teman-teman yang ada di sini, ada yang mau ditanyakan? Ya, atau memberikan opini mungkin, opini ya atau sharing, ya boleh juga, silakan. Oke, Mas. Ya, dari tadi kita udah mapping nih, wah ini kayaknya memang ada yang mau ditanyakan nih. Oke, sebutkan nama. RTK mungkin nanti ada. Ya, terima kasih. Perkenalkan nama saya Alfa Maulana. Pak, saya mau tanya Pak terkait Kia pada saat kita menggunakan motor matic khususnya melewati jalur turunan yang panjang karena
turunan ini kan sangat turunan yang panjang ini kan memaksa kita harus mengerem, dan ketika kita melakukan pengereman akan menghasilkan gesekan panas pada rem dan bisa menyebabkan rem blow. Nah itu kiat-kiatnya bagaimana Pak supaya kita tetap selamat pada saat kita melewati turunan yang panjang dan tidak tidak menyebabkan rem blow. Dan apabila ketika kita mendapati keadaan rem blow itu, apa yang harus kita lakukan seperti itu? Terima kasih. Nah, terima kasih Mas Alvan. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat Mas Alvan. Pertanyaannya bagus. Pertanyaannya bagus, tapi jawabannya gampang. Mas Alvan, jadi untuk Mas Alvan ataupun teman-teman semua ya, itu memang hal yang sering terjadi di jalanan Indonesia. Apalagi motornya Matic yang tadi saya paham benar Mas Alvan. Karena kalau di motor Matic itu nggak ada engine brake ya, berbeda dengan motor sport atau manual transmission yang akan dibantu dengan engine brake atau pengereman dari mesin. Nah, oke. Nah, tips yang paling awal banget kita belum ngomongin pada saat udah menghadapi turunan. Tapi tips yang paling awal banget ya, paling pertama sekali itu ketika kita ready, hindari standby di handle rem. Ya, contoh, kita pegang stang ya. Kalau Matic kan berarti rem semuanya di tangan ya. Nah, hindari standby di rem. Itu yang paling pertama banget. Dari standby, entah rem tangan kanan ataupun tangan kiri, hindari standby. Nah, terkadang ada alasan juga bagi kita ataupun teman-teman di sini, Pak, kan kita siap-siap, kan kita siaga. Contoh seperti itu. Nah, oke, untuk siap-siap, untuk siaga itu memang tidak ada salahnya, gitu kan. Tapi efek yang terjadi sebenarnya menjadi masalah itu. Ketika kita udah standby di rem, yang secara tidak sadar, itu ada momen-momen tertentu yang dimana kita tidak menyadari rem itu ketarik, tuas rem itu ketarik. Dan itu membuat piranti rem pasti bekerja. Ya, dimana momentum kita nggak butuh ngerem, tapi piranti remnya itu bekerja atau aktif, dan di situ yang sudah mengakibatkan panas terlebih dulu, gitu. Ya, sebagai contoh, misalnya pada saat akselerasi sambil standby ya, megang stang sambil akselerasi standby, nyantol di rem gitu ya. Kebayang nggak teman-teman? Karena nggak ada unit demonya. Kita lagi akselerasi aja, muter gas gitu. Karena kita standby, yang tadinya standby ini pasti bisa saja dia sambil ketarik pada saat kita ngegas. Contoh kayak gitu. Nah itu yang pertama. Makanya hindari standby karena piranti rem itu bisa saja udah aktif, udah kepake dan udah panas. Ya. Nah apalagi, momennya pas contoh mungkin Mas Alvan kalau tadi bicara kita contohin aja dari sini teman-teman itu lagi touring ke daerah puncak gitu ya. Dari sini sampai mungkin di dekat-dekat puncak aman gitu ya. Tapi momentum pas lagi udah sampai di puncak, piranti rem itu panas tadi. Dan itu momen di saat yang sebenarnya rem itu dibutuhkan, tapi dia udah panas yang akan berakibat fatal, oblong. Nah, terus untuk tipsnya mungkin pada saat teman-teman riding ya di area pegunungan yang banyak turunannya kayak gitu ya. Nah, kalaupun udah nggak standby ya, berarti udah posisinya udah benar-benar riding yang ideal, yang bagus gitu ya. Nah, tolong hindari buat teman-teman itu ngeremnya itu yang menahan terus. Jadi manteng terus, hindari yang seperti itu. Karena yang memanteng terus, menahan terus itu yang akan membuat piranti rem itu akan bekerja dan panas terus-terusan. Nah, terus disarankan juga, nah benar, ya. Dan yang pertama lagi juga speednya juga jangan kenceng-kenceng dulu. Habis itu tanding remnya itu bisa bergantian. Contoh rem depan, rem belakang, rem depan, belakang. Tapi selama memang mapping areanya teman-teman bagus, artinya mapping area itu teman-teman udah menganalisa di depan sana
memang nggak jauh kok, nanti kita berhenti kali dia nggak apa-apa. Mau ini apa? Tapi kalau misalkan mappingnya kurang bagus, nggak tahu jalanannya nanti turunnya sejauh apa, nggak gitu. Nah itu tolong tipsnya seperti itu. Ya. Nah ini juga kalau saya bilang terkadang kalau di sebelah itu ada fitur namanya combi brake system. Ya. Combi brake system. Di situ dia yang ngerem belakang aja, tapi semuanya ngerem. Nah, itu justru kalau teman-teman banyak melihat di mungkin sosial media gitu ya. Nah, banyak yang terjadi remblong itu karena sebenarnya combi brake system itu. Karena dia nggak akan punya momen di mana sih momentum kita ngerem cukup depan aja, cukup dekat belakang aja. Karena semuanya ngerem. Udah nggak bisa pakai momen depan, kanan, atau kiri, belakang. Terus pertanyaan kedua, gimana kalau jawab? Gimana Rias? Apa yang perlu kita lakukan ketika kita mendapati belum itu? Belum. Ya. Oke. Nah sebenarnya nggak ada tips ya, nggak ada tips. Karena di safety riding apa tadi? Pelajaran pertama safety riding preventif pencegahan. Ya. Harusnya Mas Alvan, sebelum motor itu atau rem itu benar-benar blok, sebenarnya pasti akan ada tanda-tandanya. Sebelum benar-benar 100% blok. Jadi kalau yang saya sarankan mungkin di situ. Jadi kita harus benar-benar bisa mengendalikan dan mengetahui momen, rem ini udah agak beres nih, udah agak nggak pakem nih. Kayak itu berarti sebelum itu terjadi, ya udah kurang kecepatan, minggir, berhenti 5 menit aja itu udah cukup. Nggak usah, waduh, buang waktu Pak 2 jam. Nah itu kalau 2 jam itu mau ngapain? Ya, ngopi. Nah, gitu. Ya Mas Abang lebih ke situ ya. Jadi lebih preventif, rasain feeling motornya. Kalau misalkan ada sesuatu yang kayak kurang oke, ada yang lain nih, nggak kayak biasanya, itu berhenti aja dan cek. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Mas Abang. Oke. Dari Victorinus Simon Antano. Dari Cirebon ini Pak. Oh, dari Cirebon ya. Jauh. Pengguna box tambahan yang dipasang pada bagian belakang samping kanan kiri dan atas terkait keselamatan pengendara disarankan seperti apa? Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Langsung dijawab. Atau teman-teman ada yang tahu di sini? Ada yang tahu nggak? Ingin sharing Pak. Pak Iwan. Atau di sini ada yang pakai juga di motor ini? Iya Pak Iwan. Ada. Ya. Oke. Pak Iwan Nanang Pak. Sebelum kita bicara terkait keselamatan berkendaranya dan yang disarankan seperti apa ya teman-teman ya, sebenarnya untuk box side box yang di kiri kanan ataupun mungkin yang di belakang, nah itu sebenarnya nggak masalah. Ya artinya nggak masalah kalau secara regulasi. Sebenarnya regulasi sepeda motor itu kan dia tidak boleh merubah dimensi. Item itu ada sebenarnya, tidak boleh merubah dimensi. Ya. Tapi ketika ada masang kayak set box tambahan, mau di samping ataupun di belakang, nah, selama dia itu enggak lebih lebar, kalau set sampingnya itu enggak lebih lebar dari stang, ya, itu secara regulasi nggak masalah. Terus tinggi juga ya, tingginya itu nggak melebihi dari si rider, ya, itu juga nggak masalah. Gitu. Ya, jadi secara regulasi sebenarnya aman aja. Tapi sekali lagi, kalau kita udah memasang atau kita pakai kendaraan yang dia ada boxnya, itu pasti berpengaruh ke beban. Dan kalau dari beban, pasti itu berpengaruh ke feeling ridingnya atau feeling kita naik motor itu. Ya, keseimbangan. Habis itu keseimbangan. Nah, maka dari itu, ya, yang disarankan seperti apa? Jangan samakan habit teman-teman ketika naik motor yang standar nih. Ya, kalau teman-teman udah pakai motor yang ada set boxnya,
terus ada rear box-nya yang di belakang, kayak gitu. Berarti ya teman-teman udah tahu hal tersebut, dan tolong bedakan. Yang artinya seperti speed yang mungkin biasanya suka kenceng gitu kan, 70, 80, ya berarti mungkin maksimum 60. Karena pengaruhnya banyak sekali, mulai dari keseimbangan, terus gaya sentrifugal ketika ngerem, itu kan juga pengaruh. Karena bobot motornya lebih berat. Gitu. Mungkin dengan sendiri motor normal, teknik ngeremnya karena bagus, mungkin 20 meter di depan dia berhenti. Ya contoh aja ya, tapi dengan ada set box atau rear box, itu bisa aja lebih dari 20 meter. Ya, nah itu yang pengaruh di sini juga. Nah, jadi yang lebih disarankan ya kita tolong untuk hindari menyamakan ya feeling kita terhadap motor yang standar. Oke, mungkin seperti itu jawabannya. Karena secara regulasi itu diperbolehkan, cuma harus kita yang membedakan sendiri. Jadi baik, sudah.